Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para siswaku yang kami sayangi, di mana saja kau berada, semoga dalam keadaan sehat-sehat selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberi kemudahan-kemudahan untuk semua urusannya, dan ditambah kebaikannya. Para siswaku yang kami sayangi, pada kesempatan ini kami akan menyampaikan pembagian hadis menurut bentuknya, yang kedua menurut penisbatan atau penyandarannya, yang ketiga berdasarkan jumlah rawinya, yang keempat berdasarkan kualitas sanad dan matannya, dan yang kelima menurut kedudukan dalam hujah. Selamat memperhatikan. Pembagian hadis berdasarkan bentuk. 1. Hadis qauli atau qauliyah, yakni yang matannya berupa perkataan yang pernah diucapkan. 2. Hadis fi'li atau fi'liyah, yakni hadis yang matannya berupa perbuatan sebagai penjelasan praktis terhadap peraturan syariat. 3. Hadis takrir atau takririyah, yakni yang matannya berupa takrir, yaitu kesan atau peristiwa, sikap atau keadaan mendiamkan, tidak mengadakan tanggapan atau menyetujui apa yang telah dilakukan atau diperkatakan oleh seorang sahabat. 4. Hadis kauni atau kauniyah, yakni hadis yang matannya berupa keadaan atau hal ehwal dan sifat tertentu. 5. Hadis hami atau hamiyah, yakni hadis yang matannya berupa rencana atau cita-cita yang belum dikerjakan, yang sebetulnya berupa qaul atau ucapan. Contoh hadis qauli atau qauliyah. An Utsman radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu. Dari Utsman radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, sebaik-baiknya kalian adalah yang belajar Al-Qur'an dan mengajarkannya. Hadis riwayat Al-Bukhari. Contoh hadis fi'li atau fi'liyah. An Jabir bin Abdillah qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusalli ala rahilatih haitsu tawajjahat wa idza aradal faridata nazala fastaqbalal qiblah. Dari Jabir bin Abdullah berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melaksanakan sholat di atas tunggangannya menghadap kemana arah tunggangannya menghadap. Jika beliau hendak melaksanakan sholat yang wajib, maka beliau turun lalu sholat menghadap kiblat. Hadis riwayat Al-Bukhari. Contoh hadis takrir atau takririyah. An Abi Sa'idin Al-Khudri qala kharaja rajulani fi safarin fakhadharathumal sholatu wa laisa ma'ahuma ma'un fatayammama sa'idan thayyiba fasallaya thumma wajadal ma' ba'du fil waqti fa'ada ahaduhuma sholata biwudu'in walam yu'idil akharu thumma ataya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
fadzakara dzalika faqala lilladzi lam yu'id asabtas sunnah wa ajza'atka sholatuka. Faqala lilladzi tawaddu'a wa a'ada lakal ajru marratain. Dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, ia berkata, pernah ada dua orang bepergian jauh dan waktu sholat telah tiba, sedang mereka tidak mendapatkan atau membawa air. Kemudian mereka berdua bertayamum dengan debu yang bersih dan melakukan sholat. Lalu keduanya mendapati air dan waktu sholat masih ada. Kemudian salah seorang dari keduanya mengulangi sholatnya dengan air wudhu, dan yang satunya tidak mengulangi. Mereka menemui Rasulullah SAW dan menceritakan hal itu. Maka beliau bersabda kepada orang yang tidak mengulangi sholatnya, kamu sesuai dengan sunnah dan sholatmu sudah cukup. Dan beliau juga berkata kepada yang berwudu dan mengulangi sholatnya, bagimu pahala 2 kali. Hadis riwayat Ad-Darimi. Contoh hadis kauni atau kauniyah, karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ahsanan nasi khuluqan, muttafaq alaih. Rasulullah SAW adalah orang yang paling mulia akhlaknya, muttafaq alaih. Contoh hadis hammi atau hammiyah. An Abdillah bin Abbasin yaqul, khina soman nabiyyu sallallahu alaihi wasallam yauma Asyura wa amarona bisiyami. Qalu ya Rasulullah innahu yaumun tu'azzimul yahud wan nasara. Faqal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fa idza kana al-amul muqbil sumna yaumat tasi'. Dari Abdullah bin Abbas, ia berkata, ketika Nabi SAW berpuasa pada hari Asyura dan memerintahkan para sahabat untuk berpuasa, mereka berkata, ya Rasulullah, hari ini adalah hari yang diagungkan oleh Yahudi dan Nasara. Rasulullah SAW kemudian bersabda, tahun yang akan datang insya Allah aku akan berpuasa pada hari yang ke-9. Hadis riwayat Abu Dawud. Para siswaku yang kami sayangi, demikian tadi pembagian hadis berdasarkan bentuknya, yaitu qauli, fi'li, takriri, kauni, dan hammi. Untuk selanjutnya disampaikan pembagian hadis berdasarkan jumlah rawinya. Selamat memperhatikan. Pembagian hadis berdasarkan jumlah perawi, hadis mutawatir dan hadis ahad. Hadis mutawatir adalah hadis yang diriwayatkan oleh sekelompok orang dari beberapa sanad yang terpercaya. Beberapa hal yang harus dipenuhi agar bisa disebut hadis mutawatir. 1. Isi hadis harus hal-hal yang dapat dicapai panca indera. 2. Orang-orang yang meriwayatkannya harus benar-benar terpercaya. 3. Orang-orang yang meriwayatkan harus hidup pada satu zaman.
Hadis ahad adalah hadis yang diriwayatkan oleh seorang atau lebih tetapi tidak mencapai tingkat mutawatir. Macam-macam hadis ahad. 1. Hadis masyhur, yaitu hadis yang pada tiap tingkatan perawinya diriwayatkan oleh 3 perawi hingga lebih, tapi masih di bawah batas mutawatir. 2. Hadis aziz, yaitu hadis yang diriwayatkan tidak kurang dari 2 orang pada tiap tingkatan perawinya. 3. Hadis gharib, yaitu hadis yang hanya diriwayatkan oleh 1 perawi. Para siswaku yang kami sayangi, demikian tadi pembagian hadis berdasarkan jumlah rawinya, yaitu mutawatir dan ahad. Untuk selanjutnya, pembagian hadis menurut kualitas sanad dan matanya. Selamat memperhatikan. Pembagian hadis berdasarkan kualitas sanad dan matannya. 1. Hadis sahih, hadis hasan, dan hadis dhaif. Hadis sahih adalah hadis yang bersambung sanadnya, diriwayatkan oleh orang yang adil dan dhabit, kuat hafalannya. Syarat-syarat hadis sahih. 1. Isinya tidak bertentangan dengan Al-Quran. 2. Sanadnya bersambung. 3. Diriwayatkan oleh perawi yang adil dan dhabit. 4. Tidak sah, bertentangan dengan hadis lain yang lebih sahih. 5. Tidak cacat walaupun tersembunyi. Hadis hasan adalah hadis yang diriwayatkan oleh perawi yang tidak disangka dusta dan tidak sah. Hadis dhaif adalah hadis yang diriwayatkan oleh orang yang tidak adil, tidak dhabit, sah, dan cacat. Para siswaku yang kami sayangi, demikian tadi pembagian hadis berdasarkan kualitas sanad dan matannya. Untuk selanjutnya, penjelasan tentang pembagian hadis berdasarkan kedudukan dalam hujjah. Selamat memperhatikan. Pembagian hadis berdasarkan kedudukan dalam hujjah. Hadis makbul diterima dan hadis mardud ditolak. Hadis makbul adalah hadis yang menunjuki suatu keterangan bahwa Nabi Muhammad SAW menyabdakannya. Jumhur ulama berpendapat bahwa hadis makbul ini wajib diterima, sedangkan yang termasuk dalam kategori hadis makbul adalah 1. Hadis sahih, baik yang li dzatihi maupun yang li ghairihi. 2. Hadis hasan, baik yang li dzatihi maupun yang li ghairihi. Hadis mardud adalah hadis yang tidak menunjuki keterangan yang kuat akan adanya dan tidak menunjuki keterangan yang kuat atas ketidakadaannya, tetapi adanya dengan ketidakadaannya bersamaan. Jadi, hadis mardud adalah semua hadis yang telah dihukumi dhaif. Para siswaku yang kami sayangi, demikian tadi pembagian hadis berdasarkan kedudukan dalam hujjah. Yang selanjutnya penjelasan tentang
pembagian hadis berdasarkan penisbatannya atau penyandarannya. Selamat memperhatikan. Pembagian hadis berdasarkan penisbatan atau penyandaran matan. Hadis qudsi, yaitu hadis qudsi menurut istilah adalah apa yang disandarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dari perkataan-perkataan beliau kepada Allah Ta'ala. Hadis marfu, hadis yang disandarkan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, baik bersambung sanadnya atau mutasil ataupun tidak mutasil, yakni ada keterputusan pada sanadnya. Hadis mauquf, hadis atau khobar yang dituturkan oleh seorang sahabi atau sahabat, baik ucapan ataupun perkataan yang tidak diterangkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Hadis maqtu, yaitu hadis yang disandarkan kepada tabi'in, baik berupa perkataan maupun perbuatan, dan baik mutasil maupun mungkote. Tanda dari hadis marfu dalam penyampaiannya yang berbicara sahabat. 1. Kami telah diperintah, Arabnya umirna. 2. Kami telah dilarang, Arabnya nuhinaan. 3. Telah diwajibkan atas kami, Arabnya aujaba alaina. 4. Telah diharamkan atas kami, Arabnya khurima alaina. 5. Telah diberi kelonggaran kepada kami, Arabnya rukhisolana. 6. Telah lalu dari sunnah, Arabnya badotis sunnah. 7. Menurut sunnah, Arabnya minas sunnah. 8. Kami berbuat demikian di zaman Nabi, Arabnya kunna naf'al kadza bi ahdin Nabi. 9. Kami berbuat demikian padahal Rasulullah masih hidup. Kunna naf'al kadza wa kana Nabi sallallahu alaihi wasallam hayyan. Yang meriwayatkannya tabi'in. 1. Ia merafakkannya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, yarfa'u. 2. Ia menyandarkannya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, yanmihi. 3. Ia meriwayatkannya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, yarwih. 4. Ia menyampaikannya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, yabluhu bihi. 5. Dengan meriwayatkan sampai Nabi sallallahu alaihi wasallam, riwayah. Para siswaku yang kami sayangi, alhamdulillah pada kesempatan ini yang bagian terakhir kami sampaikan sekali lagi pembagian hadis. Yang pertama berdasarkan bentuknya, yang kedua
berdasarkan jumlah rawinya, yang ketiga berdasarkan kualitas sanad dan matannya, yang keempat berdasarkan kedudukan dalam hujjah, dan yang kelima atau yang terakhir berdasarkan penisbatannya atau penyandarannya. Kita akhiri pembelajaran saat ini dengan bacaan Alhamdulillahirabbil alamin. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.